Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan diskusi tentang manajemen stres. Jadi, eh, sebagai perawat, kita pasti akan ketemu dengan pasien atau keluarga pasien yang mengalami tekanan atau eh, stres atau beban yang dirasakan oleh pasien atau keluarga pasien. Untuk itu, kita harus membekali diri dengan eh, materi atau ilmu tentang manajemen stres. Apa itu stres? Stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Jadi bisa juga diartikan sebagai tekanan secara teknis, tekanan psikologis, kemudian stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian terhadap situasi yang dipersepsikan menantang atau mengancam kesejahteraan orang yang bersangkutan. Gejalanya apa? Bisa gejala fisiologi, psikologis, atau perilaku. Untuk gejala fisiologis bisa nadinya lebih cepat, kemudian banyak berkeringat. Kalau orang merasa deg-degan, pernafasan terganggu, kadang merasa sesak nafas, kemudian otot rasa tegang, ingin buang air kecil, sulit tidur, gangguan lambung, perutnya nyeri, misalnya. Kemudian untuk gejala psikologis bisa resah, bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, perasaan tidak enak, atau perasaan kewalahan, exhaust. Jadi, aduh dia galau. Kemudian gejala perilaku bisa berbicara cepat, berbicaranya salah, belibet kayak saya. Enggak ya. Kemudian menggigit kuku, seperti ini menggoyang-goyangkan kaki, gemetar, perubahan nafsu makan, bisa meningkat, bisa menurun. Apa saja penyebab stres? Bisa akademik, sebagai mahasiswa mungkin hubungan dengan lawan jenis, putus cinta, atau jatuh cinta itu juga stres loh. Apalagi kalau ditolak. Kemudian lingkungan, misalnya cuaca yang panas. Nah, cuaca yang panas jadi stres. Eh, Lalu lintasnya macet, mau kuliah nih telat. Atau kemudian tidak ada tempat parkir, kemudian karena kegiatan ekstrakurikuler misalnya, kemudian akibat bulian teman, teman sebaya, atau bisa pada remaja, bisa pada orang yang sudah dewasa juga, eh, tekanan dari teman sebaya. Kemudian manajemen waktu, banyaknya tugas ini, tugas semua dosen ngasih tugas jadi stres. Jangan ya. Nah, ini nanti ada solusinya. Kemudian keuangan, misalnya, aduh, ya jajan gitu, jadi uangnya habis. Atau kalau pada pasien itu kebutuhan keuangannya meningkat banyak untuk kesana kemari, menyewa kendaraan dan lain-lain untuk makan. Terus tidak bisa bekerja, harus izin, tidak ada pemasukan. Kemudian dampaknya pada fisiologis tadi, bisa terjadi nyeri otot, kemudian tekanan darah naik, sistem pencernaan bisa terjadi MAH atau bisa terjadi diare, kemudian pada sistem reproduksi menstruasi tidak lancar, bisa tidak ovulasi, bisa impotensi pada pria, kemudian bisa juga kehilangan gairah seksual, kemudian pada pernafasan bisa orang yang ada asma itu bisa kumat asmanya, jadi dia kambuh asmanya, atau pada bronkitis. Kemudian gangguan lain bisa terjadi migrain, ketegangan otot, kemudian pusing berputar, vertigo. Kemudian dampak psikologi yang dialami oleh pasien ketika dia stres, dia bisa letih secara emosi, kemudian jenuh, tidak ada semangat apa-apa, lelah. Kemudian karena berpikirnya itu membutuhkan energi, jadi ketika dia berpikir keras karena stresnya itu dia merasa lelah, jenuh, letih. Kemudian bisa terjadi depersonalisasi, dalam stres yang berkepanjangan, ada keletihan emosi, bisa yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai sesuatu daripada seseorang. Jadi orang lain itu tidak dianggap manusia. Jadi dia cuek aja, ada tidak dihargai, tidak dipertimbangkan. Kemudian penurunan pencapaian pribadi sehingga menyebabkan penurunan kemampuan dan keberhasilan. Jadi prestasinya menurun.
Kemudian dampak perilaku ketika stres menjadi stres, prestasi menurun dan sering terjadi tingkah laku menyimpang yang tidak diterima masyarakat. Jadi kalau dibiarkan berlarut-larut, dia akan mempunyai perilaku yang menyimpang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian ketika dia stres, ketika menerima informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah itu kurang tepat. Jadi ketika kita ada keluarga pasien atau pasien ambil keputusannya tidak rasional, itu ya kita memahami mungkin karena kondisinya tertekan, jadi kita harus bantu mengatasi stresnya dulu, tidak langsung ngasih tahu oh ini tidak tepat, ini tidak. Kita atasi stresnya dulu, ketika dia bisa berpikir rasional, dia ditawarkan lagi. Bagaimana Ibu untuk tadi ada terapi ini kan tadi menolak misalnya kan tidak rasionalis ya, menolak tindakan pembedahan misalnya. Kemudian ketika di manajemen stres dia sudah tidak stres lagi, kemudian ditawarkan lagi mungkin dia bisa menerima dari terapi. Kemudian kondisi stres ini bisa menyebabkan tekanan fisik dan mental yang dapat menyebabkan penyakit fisik. Jadi kita pernah dengar psikosomatis, jadi dia penyakit fisik yang diakibatkan oleh psikis. Kemudian bisa terjadi perubahan akibat stres, misalnya pada rambutnya bisa rontok, pada otot bisa nyeri spasme, misalnya di leher, di bahu, di punggung, kemudian di saluran pencernaan bisa memperburuk penyakit pencernaan, kemudian di kulit bisa mengalami eh, kelainan pada kulit berupa gatal-gatal, organ reproduksi tadi sudah disebutkan, kemudian paru-paru, jantung, otak tadi sudah disebutkan, kemudian bisa juga di mulut itu muncul sariawan, bibir kering, kelebihan bibir kering, kemudian sekarang bagaimana pencegahan stres? Nah, pencegahan stres ini sangat penting perawat pahami untuk diri sendiri dan untuk diedukasikan ke pasien dan keluarga pasien. Jadi, yang pertama adalah belajar mengatakan tidak. Jadi kita sering kita punya tugas banyak nih. Temannya tolong ya, ini ya, tolong ya, ini ya. Ya, ya. Mau bilang tidak tuh nggak enak. Jadi beberapa orang tuh nggak bisa mengatakan tidak, hanya bisa bilang ya, ya. Padahal dia menumpuk pekerjaannya, jadi dia stres sendiri karena dia tidak bisa bilang tidak. Dia sudah punya tugas ditambah tugas-tugas yang lain, bantuan-bantuan yang diinginkan dari orang lain, jadi dia stres sendiri. Kemudian eh, yang bikin stres juga sikap. Jadi sikap yang mudah panik ini harus hmm, dirubah. Jadi berpikir secara rasional agar terhindar dari stres. Jadi ketika pekerjaan banyak nih, semua orang minta tolong, aku tadi sudah bilang ya ya ya, jangan panik, tapi tenang, tarik nafas dalam, kemudian oh oke, saya tuh boleh menolak. Jadi belum tentu yang minta tolong itu tidak bisa melakukan. Mungkin dia bisa, tapi dikiranya kita santai seperti itu, jadi minta tolong. Jadi oh yang ini dari A B C ini minta tolong, mau saya tolak. Nah, jangan berpikir kalau sudah bilangnya tuh terus nggak bisa menolak, dikomunikasikan lagi. Maaf temanku, ini ketika kamu tadi minta tolong untuk membuat analisis analisis jurnal atau kalau pasien ya, ketika ini paman minta tolong saya untuk uh, mengerjakan tugas atau apalah yang lain atau menyebarkan undangan sebanyak 30 undangan ini, sebenarnya saya nggak ada waktu paman, jadi mohon maaf sekali undangan ini saya kembalikan, semoga paman bisa minta bantuan ponakan-ponakan yang lain paman, maaf ya paman karena memang bukan saya tidak mau tapi karena bertepatan dengan tugas-tugas saya yang banyak, jadi boleh berkata tidak walaupun sudah bilang terlanjur bilang ya, sampaikan saja. Jadi bisa menyampaikan, jangan panik. Perbaiki sikap. Jadi yang tadi bilang tidak bisa bilang tidak, diperbaiki. Kemudian tertawa. Jadi lakukan sesuatu yang dinikmati, kerjakan hobi, bergaulah dengan teman-teman. Jadi kalau kuliah Senin sampai Jumat, terus Sabtu masih ngerjain tugas-tugas, hari Ahad masih belum selesai, beri waktu 1, 2, 3 jam itu untuk apa ya?
healing. Jadi healing itu apa yang kamu suka. Misalnya saya suka lihat masak-masak di YouTube, lihat 1 jam masak-masak, wih senang. Atau yang kalau saya pas sedih banget itu saya setel di YouTube tuh komedi itu. Jadi saya bisa tertawa. Gitu. Coba teman-teman eh, lakukan perubahan mulut ketika teman-teman tuh dalam kondisi sedih atau marah, itu akan mempengaruhi mood kita. Jadi misalnya kita marah ya, usahakan mulut itu tersenyum. Ini, nah posisi senyum mulut ini seperti ini, jadi bukan ke bawah ya, tapi ke atas ini akan merubah mood kita. Jadi hormon-hormon baik keluar. Jadi ketika kita sedih pun hormon baiknya keluar. Jadi kita lebih mudah move on, tuh ya. Kemudian jadi cari hal-hal yang menarik, yang menyenangkan. Kemudian posisikan mulut itu tertawa, jangan udah murung nih. Jadi jangan wajahnya dibuat murung, tapi buat tertawa saja. Kemudian hindari alkohol dan rokok. Ketika mengkonsumsi alkohol dan rokok, mungkin merasa stres berkurang, tapi setelah itu akan kembali merasa stres. Jadi hanya pending aja. Jadi hindari alkohol dan rokok. Kemudian makan makanan sehat, dapatkan nutrisi yang tepat. Jadi jangan makan mie instan, tapi makan sayuran, buah. Jadi minum yang banyak itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga tubuh itu responnya lebih adaptif terhadap stres. Kemudian lakukan olahraga. Jadi olahraga di sini bukan berarti semua aktivitas ya. Jadi olahraga ini yang dimaksud adalah aktivitas fisik yang minimal dilakukan selama 30 menit. Jadi aktivitasnya secara apa ya, teratur. Jadi misalnya jalan kaki nih tiap 30 menit. Kalau kalau belum 30 menit itu belum mencapai apa ya, fase aerobik. Jadi belum belum maksimal lah. Jadi optimalnya sudah 30 menit, kemudian dilakukan minimal 3 kali seminggu. Jadi rutin. Tidak tiap hari nggak apa-apa, 3 kali seminggu rutin jalan kaki 30 menit, bagus sekali. Kemudian pencegahan yang lain adalah santai pikiran dan tubuh, tarik nafas dalam-dalam, visualisasikan kesuksesan, atur beberapa waktu untuk sendiri, lakukan sesuatu yang bisa dinikmati, fokuskan perhatian pada saat ini. Jadi kita coba relax, kemudian uh, kita misalnya tiap mau tidur tuh sukses punya me time nggak harus kita tuh sama teman terus, enggak, jadi kita punya waktu sendiri, kemudian memvisualisasikan kesuksesan, mengatur nafas dengan baik, jadi kita merasa tenang. Kemudian istirahat yang baik, jadi tidur minimal 7 jam agar otak dan tubuh ini bisa optimal lagi. Jadi apa ya, tidurnya malam, jadi tidur malam ini bisa 6 jam, kemudian siangnya bisa setengah jam bisa. Jadi kalau antara 6 sampai 7 lah rata-ratanya totalnya. Kemudian tidur siangnya itu jangan seperti kelelawar, jadi tidur siangnya lama, tidur malamnya sebentar, jangan. Hindari tidur siang lebih dari 1 jam. Jadi efektif tidur siang itu setengah jam, 40 menit, 30 menit, maksimal itu 1 jam, jangan lebih dari itu, jangan berjam-jam. Nanti malamnya nggak bisa tidur. Jadi tidur siang di alarm, jangan lebih dari 1 jam, atau temannya diminta membangunkan. Atau kalau memang kita kalau tidur siang malam nggak bisa tidur seperti saya nggak pernah tidur siang. Kalau tidur siang takutnya lama terus malam nggak bisa tidur. Walaupun tidur siang sebentar, saya malam juga sulit, jadi jarang tidur siang. Kemudian jalin hubungan yang sehat, berbicara dan bergaulah dengan teman-teman secara menyenangkan tanpa konflik. Jadi kita ketika berteman dengan saudara, dengan pasien, dengan apa, kita mengajarkan ke pasien berbicara itu apa ya, jangan memicu konflik. Jadi hal-hal yang tabu misalnya, hal-hal yang mungkin tidak enak didengar itu jangan ditahan, jangan semua yang ingin tahu tuh ditanyakan, itu jangan. Kemudian manajemen waktu, melakukan perencanaan,
buat jadwal, daftar pekerjaannya apa, kemudian misalnya PR-nya apa nih, dibagi minggu ini apa, di hari ini apa, seperti itu diorganisasikan kegiatannya. Kemudian mengatur keuangan dengan baik, kemudian perdalam spiritualitas. Jadi ketika teman-teman sedih, marah, berdoalah, berzikirlah, pasti teman-teman akan jadi tenang. Itu bisa dipraktekkan ke pasien. Jadi ketika pasien panik, ibu zikir, zikir, zikir dulu, Bu. Allah Akbar, Allah Akbar, atau Subhanallah, seperti itu. Jadi lebih tenang sambil tarik nafas, Bu. Allah Akbar, Allah, Allah, Allah. Jadi dituntun seperti itu. Kemudian yang lain adalah memahami diri sendiri. Misalnya kita ke pasien, ya pasien harus memahami diri sendiri. Dia itu sebenarnya menginginkan apa sih? Nah, dari itu dia akan ternyata berbeda keinginan dengan pasangan, misalnya dengan keluarga. Nah, itu nanti bisa dicari strateginya. Kemudian bagaimana penata laksanaan stres? Nah, sekarang penata laksanaan stres ada banyak, ada 7. Pertama, action based strategies. Jadi nanti ada job analysis, jadi menganalisis pekerjaan, managing your boundaries, and breaking, dan the breaking point. Ini tidak kita jelaskan ya, yang kita jelaskan adalah yang kedua, perception based strategies. Jadi ini meliputi dari untuk teknik ini, PBS ini ada positive thinking, ada self awareness, ada rational thinking, ada positive, ada cognitive restructuring, ada imagery, dan using affirmation. Nah, positive thinking ini adalah mengubah cara pandang negatif menjadi positif dengan tujuan mengetahui penyebab perasaan negatif yang dirasakan, membantu mengendalikan diri dan membantu pertumbuhan pribadi. Jadi, ketika ada hal-hal yang kita, aduh, kok panas sih? Jadi bukan karena panasnya, tapi oh, panas nih, bagus nih, manfaatnya banyak. Cucian kering, kemudian apa, hawanya panas, jadi misalnya mengurangi kelembapan dan lain-lain. Atau hujan, aduh hujan nih, enggak, alhamdulillah hujan. Jadi hujan nanti petani juga punya banyak air, jalan-jalan kena air jadi tidak berdebu dan lain-lain. Positive thinking. Kemudian kognitif. Oh, imagery ya. Imagery adalah teknik visualisasi untuk membantu tubuh memasuki fase relaksasi. Jadi, imagery itu nanti membayangkan posisi ibu, saya anu ya, uh, pandu relaksasi. Jadi pertama, ibu membayangkan di tempat yang paling nyaman, ibu rasakan. Misalnya, ibu paling nyaman di mana? Oh, yang paling nyaman itu ketika dulu pernah di sini. Oh ya, dibayangkan ya Bu, itu imagery. Kalau afirmasi adalah latihan untuk menyatakan penetapan, penegasan, peneguhan hal-hal yang positif berulang-ulang. Jadi misalnya ketika kita takut untuk disuntik gitu ya, misalnya pasien takut disuntik atau takutlah hobi itu, tiap bangun tidur, tiap mau tidur, bangun tidur itu diucapkan dengan keras, ya tidak dibatin ya, kalau bisa lebih ada suaranya lebih bagus. Saya berani disuntik untuk kesehatan saya. Diulang-ulang karena orang yang takut itu sepertinya nggak rasional ya. Ada yang takut darah, ada yang takut jarum, ada yang takut ulat, ada yang takut karet pun ada. Itu ada semua. Kemudian yang ketiga adalah coping strategy. Coping strategy atau CS ini meliputi meditasi, how to be patient, ready for real, uh, ready for real apa ya ini, real vacation. Kemudian oh itu aja dulu. Di sini juga ada meditasi, meditation berasal dari, jadi meditasi ini bisa kita
memberi waktu kepada pasien. Misalnya pasien panik nih, didiagnosa gagal ginjal. Ibu silahkan berdoa dulu, nanti untuk terapi kita lanjutkan lagi setelah Ibu berdoa atau sholat atau berzikir seperti itu. Jadi diberi waktu untuk meditasi atau untuk yang beragama bisa untuk mengeratkan hubungan dengan Tuhannya. Ini akan menenangkan sekali. How to be patient adalah keadaan di mana seseorang menunjukkan perilaku yang mampu mengendalikan dirinya dan menahan respon sesuatu yang tidak disenangi. Ini kalau orang Indonesia sabar. Jadi bersabar. Jadi latihan sabar. Jadi ketika dia marah mungkin dengan kondisinya, kemudian kita marah, mudah putus asa, mudah patah hati. Nah, ini kita diajarkan untuk bagaimana bersabar. Oh, ditahan dulu marahnya. Mungkin ada maksud dari ujian ini apa? Misal, oh, ibu sakit, tapi ibu bersyukur sakitnya ini tidak tidak ada keganasan. Misalnya, daging tubuhnya ini, tumornya ini tidak ada keganasan. Ibu harus bersabar untuk menghadapi penyakit ini. Semoga dan bersyukur, bersabar dan bersyukur. Kemudian yang keempat, managing performance stress MP meliputi performance planning dan centering. Kemudian yang kelima, relaksasi dan sleep. Nah, ini akan kita bahas juga. Ini adalah di sini meliputi teknik relaksasi fisik, kemudian bagaimana relax after hard day, bagaimana merilekskan tubuh setelah hari yang berat, kemudian bagaimana beristirahat dengan optimal, kemudian bagaimana mencapai tidur malam yang berkualitas, yang bagus. Untuk teknik relaksasi fisik adalah melakukan nafas dalam, nafas lambat. Ini menghembuskan nafas secara perlahan, menarik nafas dalam 3 ketukan, tuh 2 3, tahan dalam 3 detik juga, tuh 2 3, kemudian hembuskan dari mulut, tarik nafas dari hidung. Ini dengan nafas perut, jadi jangan dengan nafas dada. Jadi letakkan tangan di dada dan di perut, rasakan. Jadi kalau yang masih kembang kempis itu dadanya itu belum tepat. Jadi bisa teman-teman lebih mudah lagi dimulai dari menghembuskan nafas dulu. Mencucu, rasakan perut kempes, kemudian baru tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan. Tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan. Kemudian rest, relaxation, and sleep adalah penata laksanaan stres dengan pemenuhan kebutuhan tidur. Jadi istirahat dan tidurnya itu dilihat dalam keseharian itu. Oh, kurangnya apa nih? Harus jamnya ditambahi misalnya atau jamnya dikurangi itu. Jamnya diatur juga. Oke, untuk materi manajemen stres itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan kepada pasien atau klien bagaimana caranya melakukan manajemen stres.